Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, di kesempatan kali ini kita akan belajar bersama cara menggunakan variabel. Sebelumnya saya jelaskan dulu variabel itu apa. Variabel itu kita akan membuat sebuah post atau membuat sebuah pengingat yang berisi script yang nantinya akan kita gunakan untuk pada bagian script-script yang berikutnya misalnya. Atau ada komen yang kita buat secara berulang, itu kita bisa menggunakan nilai dari variabel yang sudah kita tentukan. Oke, untuk lebih jelasnya kita masuk dulu ke layar editorial dari VBA Makro. Kita buatkan modul yang baru dengan nama buat tutorial, membuat variabel. Oke, ya. Nah, script kita buatkan public subnya dengan nama membuat variabel. Oke ya. Nah, biasanya atau di dalam tutorial sebelumnya, kalau misalnya kita mau mengisi sebuah nilai ke dalam sebuah cell atau range, biasanya kan kita menggunakan script range kurung buka, kurung tutup, tanda petik. Lalu di dalam tanda petiknya diisi dengan sel yang kita tuju, misalnya A1. Sel A1, kemudian titik nilai, lalu sama dengan nilainya yang mau diisi apa, misalnya tutorial. Seperti itu. Kemudian misalnya di sel yang berikutnya lagi, di sel misalnya A3, terus A4, A6, A8 misalnya, diisi dengan tutorial 1, tutorial 2, tutorial 3, tutorial 4, tutorial 5, misalnya seperti itu. Nah, kalau kita membuat seperti ini, atau ini tetap tutorial saja ya, tetap tutorial, karena kan perintahnya untuk mengisi kata tutorial pada sel yang berbeda, seperti itu ya. Nah, ini kan kita akan mempelajari tentang variabel di mana kata tutorial ini akan diisi ke dalam beberapa sel yang berbeda. Nah, kalau kita menggunakan ini bisa, tapi untuk cakupan komen atau perintah yang tidak terlalu banyak. Coba kalau kita jalankan ya. Di semua sel yang kita tandai dari A1, A3, A4, A6 dan A8 itu muncul nilai yang berupa teks tutorial. Nah, kalau misalnya selnya itu banyak, kita akan kesulitan karena kita akan tulis terus. Misalnya tadi saya ubah A3, A4, A6, A8 seperti itu kan. Bagaimana caranya kita gunakan ini variabel untuk mengisi teks ini saja. Ini kan kita tulis tutorial terus. Tadi kan kita pakai copy, jadi agak cepat. Tapi kalau tidak, kita ketik tutorial sampai 4 kali atau 5 kali. Kalau kita menggunakan variabel, biasanya ini saya tulis langsung saja begini ya, pakai bahasa Indonesia. Biasanya orang pakai var kemudian misalnya angka 1 untuk menandakan bahwa variabelnya adalah variabel pertama, seperti itu. Oke, misalnya variabel 1 seperti itu, kemudian sama dengan
nilainya apa? Misalnya tutorial seperti itu. Kemudian di range-nya yang mana? Misalnya range kita pindahkan misalnya di C ya. C1 diisi dengan variabel 1. Seperti itu. Jadi nanti di C1 akan mengisi nilai dari variabel 1. Nilai dari variabel 1 itu apa? Yang ini. Tutorial, kata tutorial ya. Seperti itu. Jadi berarti kalau kita membuatnya di yang baris berikutnya, misalnya di baris C3 misalnya, kemudian C7 atau 9 sih. Seperti itu. Maka yang akan muncul adalah teks tutorial seperti itu. Oke ya. Kemudian coba sekarang kita jalankan. Ini kita nonaktifkan dulu. Caranya seperti apa? Ambil saya lupa karena sudah terlalu banyak. Kita ambil yang ini belum ada ya. Kita harus sisipkan dulu ya. Kita pakai tanda ini saja dulu. Oke. Nah, kalau kita jalankan, kita tekan F8, maka di sel C1 itu akan muncul tulisan tutorial. Ini ya. C3 sama C7, C9 seperti itu. Oke ya. Jadi ini tulisan ini harus sama persis dengan yang ini. Kalau tidak sama, dia tidak akan bisa jalankan. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya di suatu waktu kita ingin, setelah kita sudah buat skrip sangat panjang, kemudian kita ingin untuk mengubahnya. Misalnya kita ingin ubah bukan kata tutorial, tapi tutorial anak kampung. Berarti kan kita harus rubah satu persatu. Anak kampung. Di sini anak kampung. Begitu banyak waktu yang terbuang hanya untuk membuat hal yang berulang. Kalau kita mau pakai kita pakai yang ini, kita tinggal ketik satu kali saja tutorial anak kampung. Selesai. Seperti itu. Jadi otomatis saat kita jalankan, maka skrip tersebut akan membaca nilai dari variabel 1. Terserah di situ mau isinya tutorial saja atau tutorial anak kampung, dia akan mengisinya dengan apa yang ada di dalam variabel tersebut, nilai dalam variabel tersebut. Oke ya. Jadi itu saja. Saya tambahkan juga, kita bisa menambahkan misalnya variabel 1 bisa diulangi tambah variabel 1. Kita bisa tambahkan beberapa variabel, misalnya kalau ada di sini ada variabel 2, kita bisa tambahkan juga di sini. Ya. Jadi kalau misalnya kita tekan F8 sampai di sini, maka tutorial anak kampungnya akan double seperti itu, ya. Otomatis kan kalau misalnya di sini saya bikinkan variabel 2, misalnya tuak misalnya seperti itu, maka yang muncul di C7 adalah tutorial anak kampung plus tuak, ya. Nah, Anda bisa lihat kan di sini ada tutorial anak kampung tuak. Oke ya, seperti itu. Oke, itu saja bagaimana caranya kita menggunakan variabel di VBA makro. Oke, sampai jumpa dan kita akan ketemu lagi di tutorial berikutnya. Amole, nare.